kita berkumpul di rumah duka ini guna untuk melaksanakan kegiatan atau acara takziah yang merupakan suatu perkara yang sangat-sangat ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di acara takziah kita saling bertemu seperti ini. Ini bentuk ukhuwah Islamiyah. Di acara takziah terjalin keakraban antara keluarga. Inilah yang disebut dengan silaturahim. Di acara takziah seperti begini, kita menceritakan kebaikan orang-orang yang sudah meninggal di antara kita. Bu, Pak, Nabi bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum." Sebut-sebutlah, ingat-ingatlah kebaikan orang yang meninggal di antara kalian. Jadi ketika ada orang yang meninggal dunia, kewajiban kita yang menyebut kebaikan-kebaikannya. Karena kenapa yang disebut kebaikan? Karena zaman sekarang ini, kalau kebaikan orang gampang dilupakan. Tetapi kalau salahnya orang, itu dikenang terus. Maka Nabi ingatkan, ketika ada orang yang meninggal dunia, sebutlah kebaikannya. Tadi sudah dibacakan sejarah hidup almarhumah. Kita tidak bisa pungkiri lagi, almarhumah adalah seorang tokoh wanita yang sangat besar jasanya. Baik sebelum Parigi ini masih kecamatan, bahkan Parigi sudah kabupaten, almarhumah mendedikasikan hampir separuh hidupnya untuk kemaslahatan kita yang ada di Parigi Mautong. Tadi dibacakan tahun 1979. Waktu itu saya baru lahir. Ya. Dari anak-anak almarhumah ini saya semua kakak, cuma saya satu umur sama Anti saja, ini Ranti, itu 179. Bahkan sama-sama di TK. Jadi kalau secara hubungan dengan beliau, saya adalah murid beliau, bapak-bapak ibu. Jadi kenapa saya begitu sangat terpukul? Karena guru. Maka kita sampai disampaikan ketika acara pelepasan itu, beliau sangat berjasa dalam kehidupan banyak orang, banyak murid-murid beliau. Oleh karenanya kita malam hari ini insya Allah akan ada Habib-Habib dari Palu. Saya cuma Habib-Habib belum datang, saya mengisi kekosongan yang ada. Padahal sebenarnya saya sudah menyampaikan pada saat pelepasan almarhumah. Tetapi menunggu mereka baik. Sambil menunggu para habaib, kita isi beberapa hal. Pertama, kita di dunia ini akan hidup sesuai yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, surah Al-Mulk, juz berapa, Bu? Juz 29. Itu surah Al-Mulk. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna fil Qur'ani", ada salah satu surah dalam Al-Quran, salasina ayatan, 30 ayat, syafaat li sahibiha. Surah ini akan memberikan pertolongan, akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bu, sebelum tidur malam baca dulu ayat ini. Surah ini dibaca dulu baru tidur. Ayat berikutnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menjadikan mati. Allah menyebut kalimat mati terlebih dahulu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah sebut mati dulu baru hidup. Kenapa? Maka para tafsir Al-Quran, Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, itu menjelaskan ada beberapa hal sampai Allah menyebut kalimat mati lebih dahulu. Pertama, kata para ulama, karena mati itulah yang akan kita alami di dunia. Kehidupan yang sebenarnya bukan di dunia. Kehidupan kita sebenarnya adalah kehidupan di akhirat.
bersama Allah, maka kita akan mengalami mati di dunia. Maka Allah menyebut mati lebih dahulu daripada hidup. Kita ini pernah tidak ada, Bapak. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kamu kafir sama Allah? Bagaimana kamu ingkar sama Allah? Kenapa kamu tega berdosa kepada Allah? Padahal dulunya kamu tidak ada. Kita belum ada. Belum masuk dalam perut ibu kita. Kita awalnya tidak ada. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat? Padahal kamu itu mati. Summa yumitukum, summa yuhyikum, kemudian kami kasih hidup. Kita dikasih hidup di dunia. Summa yumitukum, setelah hidup kita dikasih mati lagi. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah kita akan dikembalikan. Jadi karena kehidupan dunia ini kita akan mengalami yang namanya mati. Maka mati adalah perjalanan panjang. Kalau seandainya mati ini bisa balik lagi, Pak, tidak perlu kita bersusah-susah payah hidup di dunia. Tidak usah amal ibadah. Tetapi mati satu kali. Dan setelah mati kita akan melanjutkan perjuangan kita. Melanjutkan perjalanan kita di alam barzah. Maka ketika hidup di dunia, berbuat baiklah. Coba kita lihat sana. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati itu untuk menguji manusia, kata Allah. Mana di antara kalian manusia ahsanu amala, yang baik amalnya, yang paling baik amalnya. Allah tidak sebut paling banyak, tetapi yang Allah sebut paling baik. Jadi di dunia ini kita bukan berlomba-lomba mengejar amal, berlomba-lomba mencari amal, tapi mari berlomba-lomba memperbaiki amal kita. Kita sudah sholat semua sudah puasa, tetapi puasa kita, sholat kita, apakah bagus? Apakah sudah baik sholat kita? Sholat 2 rakaat sesuai syarat dan rukunnya kita laksanakan dengan wudu wal khusyuk, hadirnya hati kita 2 rakaat, Allahu Akbar. Itu lebih baik daripada 100 rakaat tanpa syarat dan rukunnya. Ada orang sekarang mau kejar sholat 100 rakaat, yang penting banyak, bukan banyaknya. Allah minta bagusnya amal kita. Bagusnya amal kita. Kita baca Quran dengan tadabbur, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan tadabbur itu lebih bagus daripada baca Quran satu malam 25 juz habis. Tapi macam Rosi selama bawa baca cepat sekali. Ya, ini kadang-kadang begitu. Apalagi kalau sholat tarawih, masya Allah. Ya. Sholat tarawih kita cari mana masjid yang paling cepat imamnya. Ya, sana dia bilang masjid cepat. Boleh. Yang ini yang bercari. Masya Allah, saya punya teringat ketika bicara tentang ini. Saya teringat satu kenangan dengan almarhumah. Tahun 2008 saya umroh bersama mama saya, almarhumah Ibu Hajah Maliha Haji Yanti, ada beberapa orang. Ada kenangan di sana. Dia bisik sama saya waktu sholat tarawih di Masjidil Haram. Dia bilang, Mamat, kalau begini sembahyang di Parigi, bubar orang. Dan kenapa itu? Hama. Dia bilang, saya gak. Terlalu lama. Ya, Masya Allah. Kita start jam 8:30, 9, setengah 12 baru habis. Kalau di Parigi ini, cuma imam tertinggal. Ya, Masya Allah. Ya, setelah itu Pak, kenangan saya berikutnya, saya bawa putar, ayo Bu, kita tawaf. Kalau dorang hati-hati kan masih muda-muda, dorang sudah duluan. Saya bimbing, saya sebelah kanan saya punya mama, sebelah kiri Ibu Haji, saya punya guru. Itu capek saya rasa Bu. Besar dua-dua ini gendong ini. Apa yang terjadi? Putar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Putaran kelima saya bilang, kasih lagi tadi. So tak tinggal jauh orang ini. Orang so di sana. Jadi tunggu, jangan dulu cepat-cepat Mamat. Kita nikmati ini perjalanan ini.
Masya Allah. Akhirnya dari tawaf kita ke tempat sa'i. Saya kasih tahu cepat-cepat orang ini. Dia bilang, Mamat, ini yang saya ingat sampai sekarang. Ente dari banyak orang, ente bersyukur. Kenapa ente bisa membawa mama dan gurumu berziarah? Kau bisa bembeng mama dan gurumu. Allah, sa'i. Jadi ketika beliau meninggal waktu itu saya mengingat betapa saya pernah, walaupun saya bukan anak kandung beliau, saya pernah membembeng beliau tawaf, sa'i. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, karena kita kalau meninggal Pak yang dikenang adalah budi kita. Maka perbaiki ahsanu amala, perbaikilah amal kita. Amal kita sekarang sudah bagus Pak, Bapak Ibu. Cuma perlu diperbaiki lagi. Salat kita, kemudian ibadah-ibadah lain kita, sedekah kita. Sedekah itu apa? Ya, orang meninggal dunia, orang yang mati yang ada di alam kubur akan mengalami yang namanya penyesalan. Dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Allah bersumpah demi hari kiamat yang akan datang. Banyak orang yang tidak percaya datangnya kiamat, maka Allah dalam surah Al-Qiyamah bersumpah. Saya bersumpah kata Allah dengan datangnya hari kiamat. Siapa orang yang percaya datangnya kiamat? Allah sudah bersumpah di situ dalam Al-Quran. Alinea kedua, baris kedua. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah juga kata Allah demi jiwa-jiwa yang menyesali dirinya. Ketika mati semua menyesal. Tidak ada orang yang tidak menyesal ketika mati Pak. Orang mati yang baik dia menyesal. Kenapa kebaikannya cuma sedikit yang dia buat. Apalagi orang yang durhaka sama Allah lebih menyesal lagi. Kenapa terlalu banyak dosa dibikin. Sedangkan orang yang baik, orang yang ahli salat, orang yang ahli tahajud, orang yang ahli sedekah menyesal, menangis di hadapan Allah. Ya Allah, kalau sekiranya saya tahu begini besarnya pahala, kenapa cuma sedikit saya buat? Kenapa saya cuma menyumbang 10.000 di masjid, padahal saya mampu 100.000? Kenapa celenganku cuma 5.000? 5.000 saya potong belikan rokok. Kalau saya tahu banyak pahalanya, saya lebih banyak tahu. Padahal ini orang yang berbuat baik Pak. Bagaimana orang yang berbuat dosa? Dia akan menyesali setiap detik kehidupan dunia, setiap detik kehidupan di akhirat. Yang dia butuhkan adalah doa. Laulal ahya lahalakal amwat. Kalau bukan orang-orang yang hidup, celaka orang mati. Maka kita berdoa, kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal. Almarhumah sekarang ini bagaikan orang yang menunggu. Didoakan, kita doakan bersama-sama. Allahumma gfirlaha. Kalau kita punya orang tua, Allahumma gfirlaha ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Gara-gara saya kadang-kadang dia tinggalkan sholat ya Allah. Gara-gara saya menangis dia tidak mengaji ya Allah. Gara-gara saya rewel dia tidak tasbih lagi ya Allah. Jangan azab mamaku ya Allah. Allahumma gfirlaha warhamha. Sayangi dia ya Allah. Sayangi orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Wa'afiha wa'afu anha. Orang Pak kalau sudah meninggal, kata Profesor Dr. Gurai Shihab, itu di alam barzah dia punya tempat macam tempat begini segi empat, kaca semua, kanan kiri belakang kaca. Jadi orang di alam barzah, orang di alam kubur, dia kalau melihat ke kanan, dia tengok ke kanan yang dilihat akhirat. Kalau dia penduduk surga, dia akan melihat surga wa na'imahu, surga dan segala kenikmatannya. Kalau dia penduduk neraka, setiap hari dia lihat itu api neraka. Ya Allah, itu api yang akan bakar saya nanti. Setiap dia menengok ke kanan, setiap dia menengok ke kiri, maka dia melihat dunia. Yang dia lihat anaknya, yang dia lihat keluarganya. Maka jangan sampai orang tua kita yang sudah meninggal malu di hadapan Allah gara-gara perbuatan kita di dunia. Lebih baik orang tua kita masih hidup, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau orang tua kita masih hidup, ibu-ibu punya anak, bapak-bapak punya anak, kuliah di Palu,
Bapak-bapak tidak tahu anaknya mungkin sudah narkoba, sudah minuman keras, sudah berjudi, kecuali ada yang lapor, anakmu ini minuman keras, narkoba, karena dia jauh di Palu. Tapi kalau orang tua kita sudah di alam barzah, dia lihat setiap saat perbuatan kita. Oleh karenanya kadang-kadang saya, Pak, di mana-mana saya sampaikan, saya juga pernah muda, saya juga nakal, tapi demi Allah, ketika abah saya meninggal di situ saya takut, karena lebih baik dia masih hidup, jangan dia masih sudah meninggal dunia. Oleh karenanya almarhumah ini akan melihat siapa saja, melihat anak-anaknya. Almarhumah alhamdulillah punya anak-anak, ya. Saya di tempat ini tidak menasihati kakak-kakak saya sini, tetapi sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang soleha, tugas pertama selain mendoakan orang tua adalah melanjutkan semua perjuangan orang tua, melanjutkan semua tradisi-tradisi baik orang tua. Saya menjadi saksi, hampir setiap saat mau baca kalau mau hari Ramadan, mau puasa, Ibu Haji pasti telepon, Mamat, tadi saya banyak joki itu, tidak harus ini. Biar jam 9 saya dia tunggu baca di sini. Jadi ini ada hal-hal yang baik, masya Allah, ya. Lebaran, mohon maaf ini mungkin amalan almarhumah, tetapi hampir tiap tahun berkurban, hampir tiap tahun berkurban, dan masya Allah ini perlu dilanjutkan. Kenapa berkurban ini, Pak? Perlu saya jelaskan sedikit. Kita ini sudah mau Idul Kurban, ya. Besok itu 8 Zulhijjah. Yang mau puasa besok mulai puasa, namanya puasa Ayyamut Tarwiyah, 8 Zulhijjah. Kemudian tanggal 9 lusa puasa lagi, itu namanya puasa Arafah. Bagi orang yang tidak melaksanakan haji, dia berpuasa. Jadi 2 hari kita puasa ini. Bagaimana niatnya, Ustaz? Niat itu di hati. Cuma kalau disebut dia, itu namanya talaffuz, nawaitu shauma tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala, nawaitu shauma arafah sunnatan lillahi ta'ala. Insya Allah pahalanya masya Allah. Orang yang tidak haji, kata ulama, dia harus mesti melaksanakan ini, ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa berpuasa besok dan lusa, amin ya rabbal alamin. Pahalanya luar biasa. Berkurban, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Setelah sholat berkurbanlah kamu. Berkurban ini kemauan, Pak. Karena banyak orang punya kemampuan tapi Allah tidak bukakan hatinya. Kemauan yang kuat. Ada orang yang mengumpulkan nilai uangnya sedikit demi sedikit, bisa beli kambing. Dia patungan 7 orang, bisa beli sapi. Kita bagaimana, Ustaz? Tidak bisa beli sapi, tidak bisa beli kambing. Apa yang kita bikin? Maka ada pendapat Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi. Beliau bagi orang yang ingin betul berkurban, keinginannya berkurban, tapi apa daya Allah tidak beri rezeki dia, tidak bisa beli kambing, tidak bisa beli sapi, maka dia boleh berkurban dengan dik, ayam jantan, tapi yang besar, ayam paranggang dipotong. Gak masalah. Kalau perlu yang orang pakai box itu, potong saja. Daripada bardos sama box ayam, potong nih, ya. Potong, tapi potongnya bukan kayak kebiasaan kita di sini. Kalau mau potong ayam itu di desa Lebaran, potong memang tidak masuk, Bu. Masuknya berkurban itu kalau hari pertama pulang dari masjid Idul Adha kita potong. Nah, itu dia masuk dalam kategori berkurban. Sudah datang hadis, ya. Tafadhol. Berikutnya, setelah hari raya Idul Kurban ini, mudah-mudahanlah dengan Idul Kurban ini Allah berikan kita, Allah naikkan ke derajat kita. Bayangkan ibu-ibu, sapi, kambing berapa bulunya? Adakah kita yang pernah hitung bulu kambing, bulu sapi? Maka sebanyak itu pahala yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang berkurban di hari raya Idul Adha. Inilah amalan-amalan yang perlu kita lakukan
di akhir-akhir ini. Berikutnya, ketika kita akan meninggal dunia, Bapak Ibu kita akan meninggalkan pertama, yang akan kita tinggalkan adalah anak-anak kita. Ini yang jadi PR. Betul, ibu-ibu yang melahirkan anak itu. Betul, ibu-ibu yang menyusui, membesarkan. Orang tua laki-laki kadang-kadang tidak. Tetapi ini yang perlu dicatat. Al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah sekolah. Ini tidak titik, Pak, ada komanya. Al-ummu madrasatun wal abu mudiruha. Ibu adalah sekolah dan papanya adalah kepala sekolah. Sekarang banyak orang tua laki-laki kalau urusan pendidikan, atau mamanya saya. Ada telepon sekolah, bukan saya urusan tuh sekolah, mamanya. Tapi begitu anak jadi sarjana, papa yang di depan, sapa dulu papanya. Masya Allah. Mari itu. Ya. Ya. Habib duduk dulu 5 menit barangkali. Kita sambung sedikit ya. Jadi mudah-mudahan lah ya. Kalau ibu, kalau anak kita nanti di akhirat, di dalam pemeriksaan Allah ditanya, anak, kenapa ente tidak sholat waktu di dunia? Yang ditanya bukan ibu-ibu, yang ditanya papanya, mangge, om, aku yang anak tidak sama-sama. Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Betul, ibu itu berjasa, tetapi tanggung jawab seorang ayah itu sangat besar sekali untuk seorang anak. Mudah-mudahan lah di akhir kehidupan kita ini kita bisa menciptakan anak-anak yang soleh, soleha. Minimal ketika kita meninggal, dia bacakan kita Al-Quran. Ya Rasulullah, ibu saya mati, ummi matat, saya punya mama meninggal, bolehkah saya sedekah atas nama mama saya? Maka Rasulullah silakan. Ayu sadaqatin afdal, sedekah apa yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, sakil ma, memberi orang minum. Coba bayangkan, kita yang ada di sini berapa ratus orang, semua minum dari air ini, semua kue yang disiapkan, insya Allah pahalanya untuk almarhumah Haja Malihah. Amin. Setelah itu apa yang saya lakukan Rasulullah? Ya, dia sampaikan, bacakan dia, ikra'u faqra'ul Quran, baca dia Al-Quran 30 juz. Kalau anak-anaknya yang baca, Masya Allah, kita punya anak 10 orang misalnya. Ketika kita meninggal dunia, masing-masing 3 juz, 30 juz hatam. Alhamdulillah. Kalau anaknya cuma 2 orang, panggil anak panti sama saya sana, pakai pemain transfer. Jangan cuma voli, bola transfer, mengaji transfer juga. Ya. Dia bilang, ya Rasulullah, kami tidak mampu 30 juz. Faqra'u Yasin, ikra'u Yasin ala mautakum, bacakan surah Yasin bagi orang yang meninggal di antara kalian. Kita baca Yasin. Cuma baca Yasin langsung, jangan pakai handphone. Sekarang ini begitu mamanya meninggal, mana Yasin? Yasin, dia taruh di dekat bantal mamanya meninggal. Perugi orang tua begitu. Orang tua bangkrut, habis harta, habis kasih sekolah, mati, cuma diputarkan HP. Nah, uzubillah ini sana. Orang tua bangkrut, ya. Kemudian dia bilang, tidak bisa ya Rasulullah, saya baca Yasin. Baca Ummul Quran. Apa Ummul Quran? Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah tidak tahu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati dong. Ya, sudah datang Habib. Mudah-mudahan almarhumah Allah berikan jalan semua amal ibadahnya selama hidup di dunia. Semoga Allah terima, amin. Kalau seandainya ada salah, beliau ini orang berorganisasi, ya, mungkin ada hilaf salahnya, mudah-mudahan kita semua memaafkannya, ya, amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya pengantar. Insya Allah kita akan dengarkan guru kita Al Habib Hasan, ya, bin Idrus Al Habsyi. Beliau ini anaknya Ibu Haja Sa'diyah Sarifah Sa'diyah Al Jufri, anak guru tua. Jadi sore setengah ini barusan meninggal tokoh wanita, Ibu Umi Sa'diyah. Kita pagi meninggal juga tokoh perempuan kita. Semoga mereka berdua dalam jannahnya Allah, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam,
Mohon maaf kalau kurang. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.